Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi bersama saya di Aneka Teknik Mustika. Ini saya akan mengenalkan ya komponen mesin cuci 2 tabung. Jadi apa-apa saja. Ya kadang-kadang ada yang nggak tahu ya nama-namanya, khusus komponen 2 tabung. Ini yang saya bongkar ya, mesin cuci Aqua. Ini untuk di dalamnya ya. Di dalam. Nah, ini karet seal ya. Seal didudukan tabung pengering ini. Nah, ini salah satu penyebab kalau ini ada kebocoran, dia bisa menyiram dinamo ya. Ada cipratan air, itu bisa mengakibatkan dinamo kebakar ya. Contohnya begini. Nah, ini penyebabnya nih karat karena kena air ya. Di antaranya penyebabnya dari seal ini ya. Jadi kalau seal ini bocor, biasanya ada tetesan air rembes di bawah. Jadi kalau misalkan ibu-ibu nyuci, kalau misalkan ada air di bawah, harus curiga ya. Cukup dibuka dari belakang. Kalau pas mengeringkan, begitu putaran kencang, nanti ada cipratan air apa enggak. Nah, kalau ada cipratan air berarti ini harus diganti ya. Ini harganya kurang lebih 18.000. Kalau misalkan kita telat mengganti ini, kita akan lebih mahal biayanya ya. Untuk dinamo ini kurang lebih harganya 140 ya. Itu belum ongkos. Ini yang kedua ini namanya gearbox ya. Gearbox mesin cuci 2 tabung. Nah, ini cara pemakaiannya ya. Ini yang menyebabkan rusak ya, khususnya ibu-ibu ya. Mentang-mentang masih muat tabungnya. Jadi ukuran standarnya itu pakaian kondisi kering setengah, lalu air 2/3-nya. Air 2/3-nya itu ya ukuran standarnya ya, biar gearboxnya awet. Lalu ini pulsator. Pulsator ini alat penggilas ya, alat penggilas. Nah, pulsator itu ya ada yang rata, ada yang tonjolannya tinggi. Ini penyesuaian dengan puli ya. Jadi kalau misalkan puli di gearboxnya dia lebih kecil, kalau misalkan pulinya lebih kecil, biasanya ini tonjolannya agak tipis ya. Kalau lebih besar dia agak tinggi ya, karena penyesuaian dengan putarannya. Nah, lalu selanjutnya ini, nah ini yang disebut dinamo pengering. Dinamo pengering, ini rem. Jadi kalau dibuka tutup dia lepas, langsung otomatis mengerem. Nah, ini puli untuk memutar tabung pengering ya. Tabung pengering. Nah, ini tabung pengeringnya ya. Nah, ini nyambungnya ke puli sini ya. Ke puli sini. Nah, selanjutnya ini. Nah, ini dinamo pencuci ya. Dinamo pencuci. Khusus dinamo pencuci dia agak sedikit aman ya daripada dinamo pengering, karena seandainya pun ada kebocoran dia masih terhindar dari cipratan air ya. Nah, di sini ada baut ya. Baut 1 lurus, ada lagi yang panjang 2. Dalam artian lubangnya ya panjang. Nah, ini fungsinya kalau misalkan panbelnya sudah agak lemah, agak kendor, ini bisa disetel ya. Seandainya setelannya sudah full, ya berarti harus ganti panbel ya. Nah, selanjutnya ini kalau di satu tabung namanya water inlet, ini pengisian air. Kalau ke arah kiri ini bagian ke pencucian. Tapi kalau ke arah kanan dia bagian pengering ya. Tapi secara umum ke pengering itu jarang dipakai ya. Jarang dipakai. Jadi yang dipakai untuk ke pencuci ya. Istri dapat lowongan di. Nah, ini timer. Ini timer pencuci ya, bagian pencuci. Nah, terus ini tuas pembuangan air ya. Diajak terus ya. Nah, Iya. ini talinya ya, dia yang nyambung ke karet pembuangan air. Nah, terus ini timer pengering ya. Nah, terus setiap timer pencuci itu bermacam-macam ya. Ada yang kabel 5, kabel 6, ada kabel 3. Biasanya kalau kabel 3 tuh khusus sanyo ya, khusus sanyo.
Tapi kalau untuk kabel 6 biasanya dia masuk ke bagian tuas pembuangan air. Jadi kalau nah ini ada jalur masuk ke pembuangan air. Jadi kalau misalkan air dibuang dia mati ya. Terus kalau dia mundur ada kecepatan berapa detik ya. Misalkan untuk normalnya 10 detik ya. Tapi kalau di bagian mundurnya itu kurang lebih 12 detik apa 15 detik ya. Nah, ini untuk merek Aqua seperti ini. Tapi kalau khusus di merek Denpo ya, dia ada kabel satu lagi ya masuk ke apa namanya itu bel. Jadi kalau misalkan 10 detik lagi mau habis, apa 15 detik lagi mau habis, dia biasanya bunyi ya belnya, menandakan pencucian selesai ya. Nah, ini tutup atasnya. Tutup atas. Nah, ini di sini ada switch ya, karena ini switchnya mungkin sudah dilangsungkan ya. Ini switch. Jadi Nih. nah, ini ternyata ada nih Pak Bos. Nah, ini posisi switch. Jadi kalau dia dibuka, lepas. Jadi mesin mati ya. Tapi begitu tutup dia nempel ya. Nah, ini untuk saya kasih tahu lagi, ada ya hal-hal sepele, sangat sering terjadi ya. Kemarin saya pernah ada panggilan dari Kemang Pratama, katanya mesin pengeringnya mati ya. Ternyata begitu dicek, jadi cuma ini ya karat, jadi nggak ada yang rusak ya, cuma karat, cuma kita amplas doang. Nah, ini nih kalau bagi orang awam dikiranya dinamo apa kapasitor, ternyata ini hanya sangat sepele ya. Tapi seandainya pun ini nggak dipakai bisa ya, ini kabel yang dua dipotong, dilangsungin aja ya. Ini kan jalur satu arah aja ya, cuma lewat ya untuk menyambungkan setrum doang ya. Nah, mungkin itu saja tutorialnya. Mohon bantuannya, subscribe, di like, di share, bisa dibagikan ke teman-temannya. Jadi ya di tombol loncengnya, jadi biar ada tutorial selanjutnya bisa saya bagikan lagi. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.